Medio. Before you can lead other people, pertama kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri. Apa nih artinya memimpin diri sendiri? Gimana cara kita bisa mengkondisikan diri kita supaya bisa disiplin mencapai apa yang kita pengenin? Dan itu pasti dimulai dengan konsep self awareness atau mengenali diri sendiri. Sebenarnya kekuatan kita tuh ada di mana, kelemahan kita tuh ada di mana, dan sebenarnya yang benar-benar kita pengen cari gitu ya dalam pengalaman hidup, karir dan segala macamnya tuh apa sih? Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Halo Sobat Medio, balik lagi nih di Obsessive Let Talk. Kali ini bareng aku Ellen dan juga Risti. Oke, nah segmen Let Talk akan menggali perspektif para leader nih tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan inovasi bisnis dengan learn by listen, empower by encourage, dan develop by delegate. Nah, di episode Let Talk kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu leader perempuan dengan pengalaman yang luar biasa, yaitu Kak Ardelia Apti, CEO dari Mapan. Halo Kak Ardel. Welcome to the podcast. Thank you Ellen, Risti, thanks for having me. Oke, apa nih Kak kesibukannya belakangan ini? Gimana kabarnya? Boleh cerita-cerita dulu? Iya nih. Kabarnya baik, kesibukannya hari ini di Mapan aja sih, gitu lagi fokus ya untuk Mapan sekarang gitu, mostly untuk target-target pertumbuhan bisnis di tahun inilah gitu, sama juga fundraising gitu. Oke, nah biar Sobat Medio lebih tahu nih dari tentang Kak Ardel, mungkin boleh diceritain juga nih background Kak Ardel tuh journey-nya gimana sih bisa sampai sekarang bisa jadi CEO di Mapan? Oke, iya kalau cerita untuk pengalaman karir mungkin agak unik ya buat aku, karena sebenarnya aku dulu di Mapan itu sempat jadi intern. Jadi dulu aku kuliah di Fakultas Ekonomi di UI gitu. Terus di tahun terakhir aku ikut salah satu leadership workshop. Terus di situ di showcase lah Mapan nih gitu. Waktu itu dengan foundernya Aldi Haryo Pratomo gitu kan. Terus habis itu waktu di showcase menarik banget nih menurut aku konsep yang waktu itu berarti tahun berapa ya, 2013 2014 gitu. Belum ada kan gitu ya tech startup seperti yang sekarang udah banyak nih ada gitu. Jadi kok idenya menarik banget gitu, empowering people lewat teknologi, apalagi untuk Mapan sendiri itu yang mau di empower itu adalah mid to low income communities lah gitu kan ya. Nah terus yang menarik juga buat aku, biasanya sepikir aku, oh kalau misalnya mau ngasih impact ke mid to low income communities nih biasanya NGO nih gitu kan ya, atau non-profit lain gitu. Tapi ternyata ini adalah for profit company gitu. Gimana sih caranya bisa ngasih empowerment gitu ya to the orang-orang yang membutuhkan gitu, tapi juga bisa making profit gitu. Jadi itu menarik banget buat aku. Aku waktu itu ngambil keputusan untuk magang di Mapan waktu akhir kuliah aku selama 3 bulan gitu di tahun 2014. Cuman kondisinya waktu itu aku memang udah sign untuk kerja sama McKinsey nih gitu, sebagai seorang manajemen consultant gitu. Jadi dari Mapan magang aku masuk ke McKinsey gitu sebagai konsultan. Aku di sana 2 tahun, proyeknya macem-macem. Sebenarnya alasannya kenapa pilih McKinsey juga gara-gara aku masih mencari jati diri sih gitu. Kayak apa sih sebenarnya yang gue pengen kerjain gitu ya. Terus aku pikir kalau misalnya di konsultan nih macam-macam nih proyeknya gitu kan, macam-macam ilmunya. Jadi selain aku bisa belajar gitu kan bisnis acumen gitu kan, terus cara kerja di multinational company, aku bisa nyari jati diri juga nih pengennya apa gitu. Nah gitulah 2 tahun itu, habis itu di approach untuk masuk Gojek gitu. Di Gojek ngerjain driver benefits program, terus ngerjain Gokar, sampai akhirnya di 3 tahun terakhirnya itu terakhir aku ngerjain GoPay gitu, yang mulai ngerjain fintech gitu. Dari situ udah deh jalan pikirannya memang pengen di tech startup nih gitu kan. Kayaknya jati dirinya ketemu nih di sini gitu. Jalurnya di sono ya. Gitu. Nah ya udah pas udah hampir 6 tahun di Gojek, akhirnya ditawarin lagi untuk join Mapan gitu. Dan for me menarik banget gitu ngelihat Mapan udah growing over the years, udah berubah-berubah juga bisnis modelnya, tapi visinya masih sama gitu. Dan
ya gitu sih, alhamdulillah sekarang bisa jadi CEO di Mapan Wow, gitu. Perjalanan yang panjang Iya. banget ya. Yang tadinya masih nemuin jati diri. Iya. Sampai akhirnya ketemu nih di tech company adalah core value yang kayaknya Yang pengen paling tepat didalamin. nih. Iya. Iya. That's nice. Nah, dari sepanjang perjalanan itu pencarian jati diri sampai akhirnya sekarang. Iya. Nah, pengalaman penting atau pelajaran apa sih yang paling diingat membentuk dirimu sekarang gitu? Pasti nomor satu itu tentang self awareness sih gitu, Yeah. karena ini juga something yang aku belajar dari zaman kuliah gitu ya. Ini salah satu modulnya dari McKinsey juga, bahwa before you can lead other people, pertama kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri gitu kan. Apa nih artinya memimpin diri sendiri? Ya gimana cara kita bisa mengkondisikan diri kita supaya bisa disiplin mencapai apa yang kita pengenin gitu kan ya. Dan itu pasti dimulai dengan konsep self awareness lah gitu, atau mengenali diri sendiri sebenarnya kekuatan kita tuh ada di mana gitu kan, kelemahan kita tuh ada di mana, dan sebenarnya yang benar-benar kita pengen cari gitu ya dalam pengalaman hidup, karir apa dan segala macamnya tuh apa sih gitu. Dan itu menurut aku poin yang sangat amat membantu aku sih ketika meniti karir gitu, dan ketika lebih align lah gitu sama hal-hal yang aku kenali dari diri aku sendiri gitu. Tapi terutama juga terbantu banget ketika kita dibantu sama orang-orang yang tepat sih menurut aku, dan itu dari sisi mentor, peers, teman-teman dan Yes. segala macamnya, even pasangan gitu ya. Itu kayaknya penting banget, dan menjadi salah satu hal yang menurut aku nge-push aku jadi jauh lebih baik juga, karena aku selalu belajar dari orang lain sih gitu. Dukungan-dukungan dari mentor dan orang-orang terdekat itulah ya yang Iya, mendorong sampai penting banget. Betul. nice. Dari tadi pengalaman dari Kak Ardel udah ceritakan tadi dari bidang ekonomi, terus konsultan, terus baru ke tech. Sebenarnya ada kayak ketidakpercaya dirian gak sih Kak ketika pertama kali terjun ke bidang tech ini? Iya. Pastinya ada sih, karena memang nggak banyak dulu pembandingnya gitu kali ya, Iya. industri Iya, masih baru ini ya. gitu ya, baru banget masuk Gojek juga masih kecil gitu, baru di launch aplikasinya. Ada sih ketidakpedean yang terjadi, tapi mungkin yang paling penting di situ aku ngerasa ini sesuatu yang benar-benar baru, artinya kita juga bisa mendefinisikan role kita, peranan kita sendiri juga gitu ya. Jadi dari situ aku mulai ngelihat aja sih gitu. Oke, misalnya ini company yang seperti tech company seperti ini, aku definitely kemampuannya bukan di tech gitu kan. Dimana sih kira-kira role yang aku bisa mainin gitu, peranan yang aku bisa bawa nih ke sini gitu. Nah, di situ aku merasa oke, aku udah belajar dari consulting nih gitu, udah belajar problem solving gitu, menyelesaikan masalah-masalah bisnis yang kompleks gitu ya, dengan struktur yang mungkin lebih rapi gitu dibandingin tech company yang di awal-awalnya pasti lebih chaos gitu ya, lebih nggak terstruktur. Jadi aku mencoba untuk jadi orang yang bisa membawa hal-hal itu sih yang udah aku pelajarin gitu. Gimana caranya aku bisa membantu company ini problem solving dari sisi bisnis dengan terstruktur, sehingga bisa didelegasikan juga gitu ya ke tim-tim yang lain, tim-tim aku juga, dan akhirnya bisa tereksekusi dengan baik dan menjadi suatu hasil gitu ya. Jadi memberikan struktur itu sih, dari mulai problem solving sampai dengan delegasi dan eksekusi, itu something yang aku belajar di consulting dan aku bawa ke tech gitu, dan jadi bisa jadi strength aku juga supaya lebih pede ya gitu. Dari pengalaman sebelumnya dibawa ke tech company ini ya Kak, jadi keunggulan sendiri nanti buat Kak Ardel. Betul. Sekalian inilah ya, learning by doing juga ya. Bener sih, aku juga soalnya orangnya tipe yang learning by doing banget gitu. Jadi menurutku emang itu proses pencarian aja, cuman dengan melakukannya dengan lebih terstruktur kali ya, lebih tahu gitu apa yang mau dilakuin, apa yang mau dikejar. Karakter-karakter apa nih yang mau dijadikan strength kita dibandingin orang lain gitu, pasti lebih cepet juga nih gitu, biar tahu gitu kan ya apa sih jalan kita gitu. Oke. Nah, mungkin tadi sedikit background tentang Kak Ardel juga, tapi belum banyak yang tahu mungkin Mapan itu apa sih sebenarnya. Problem apa yang coba pengen di-solve sama Mapan sih sebenarnya? Apalagi kan mungkin yang dari awal dirimu magang dulu sampai sekarang. Iya. Ini Sekarang jadi ada CEO, perubahan gitu ya pasti. Iya, jadi sebenarnya masalah utama yang di-solve itu masih sama sih dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kita pengen memberikan akses supaya Mapan itu bisa menjadi kenyataan untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya. Mapan itu kan dalam bahasa Indonesia artinya stabilitas finansial gitu kan ya. Terus abis itu stabilitas secara
secara ekonomi namun juga merasakan integrity gitu ya, integritas bahwa saya tuh orang yang mapan gitu kan. Nah, tujuannya itu gitu. Namun pastinya masalah akses ya, kenapa semua orang tuh nggak bisa mapan itu ada macam-macam gitu kan. Nah, kalau di mapan sendiri kita focusing ke akses mereka untuk bisa mampu membeli barang-barang aspirasional yang mereka butuhin di rumah gitu ya. Jadi ini elektronik, alat masak, furnitur dan lain sebagainya gitu. Untuk masyarakat yang mid to low income itu biasanya mereka nggak bisa beli langsung cash nih gitu kan. Nah, terus karena mereka nggak punya uangnya untuk beli secara tunai gitu, biasanya adalah lintah-lintah darat gitu kan ya. Tapi itu kan bunganya bisa sampai 2 kali lipat harganya dan segala macam gitu. Nah, kita pengen ngebawa sesuatu yang udah familiar gitu kan ya di segmen ini, which is makanya mungkin kalau pernah dengar mapan, pernah dengar arisan juga gitu ya. Jadi kita tuh ngebawa arisan sebagai caranya nih, gimana sih caranya kita bisa membuat masyarakat yang mungkin nggak terlalu financial literate gitu ya, tahu cara menabung gitu. Nah, dengan arisan ini, karena kan arisan itu konsepnya kan biasanya ya menabung gitu ya, rame-rame. Cuman biasanya mungkin kalau buat kita itu lebih sosial gitu kan. Tapi kalau ini gimana caranya nabung bareng-bareng untuk beli barang-barang yang mereka memang butuhin gitu. Jadi kita menggunakan arisan sebagai model utamanya sih, supaya itu gitu di aplikasi kita tuh orang-orang bisa pilih katalognya masing-masing gitu. Mereka mau beli apa, terus masing-masing setiap bulannya nabung, terus nanti dikocok siapa yang dapat barangnya duluan gitu kan. Tapi terus aja ngurut sampai semuanya udah selesai bayar dan sampai dapat semua barangnya. Berarti memang prinsipnya sama kayak arisan tradisional. Perbedaannya tuh ada di katalognya tadi gitu kan ya, yang kita kasih gitu barang-barangnya, sama mereka masing-masing bisa milih sendiri gitu. Nah, gak cuman itu, untuk orang-orang yang jadi ketua arisannya gitu, atau yang kita sebut mitra usaha mapan gitu, atau MAMS gitu, mereka juga dapat komisi gitu. Jadi untuk MAMS-MAMSnya ini mereka bisa gak cuman menjembatani ya, supaya bisa empowering komunitas mereka juga gitu dengan arisan, tapi mereka bisa mendapatkan income juga sih gitu. Dan ini biasanya powerful karena kita mostly mamsnya ini housewife yang gak punya kerjaan gitu, pengen cari duit dari rumah full time gitu. mom ya. Betul. Berarti gitu. kebanyakan penggunanya perempuan ya, Mbak? Memang 97% itu perempuan gitu. Dan memang kita berfokusnya juga ke situ sih gitu. Impact positif yang sekarang udah terlihat gitu dari value yang udah dipunya sama Mapan tuh apa aja sih, Kak Ardel? Iya, kita tuh udah melakukan berbagai macam survei lah ya. Dan yang interesting, terakhir survei yang kita lakukan sama 60 Decibels itu ada penemuannya bahwa hampir 90% ya, majority gitu, mereka merasakan bahwa tujuan finansialnya tercapai nih gitu dengan menggunakan arisan gitu kan ya. Terus untuk mams yang mendapatkan komisi juga tujuan finansialnya tercapai nih dengan komisi yang dia dapetin gitu kan. Tapi yang menarik juga, mereka juga merasakan bahwa tadi sih integrity dan dignity gitu ya, kepercayaan diri mereka, karena kan mereka berkomunitas dengan arisan gitu kan ya, nawarin barang-barang dan segala macam. Mereka juga merasa kepercayaan dirinya mereka sebagai wanita itu jadi jauh lebih meningkat gitu ya, dari secara cara mereka bisa sekarang berinteraksi dengan banyak orang, dan juga dengan mereka bisa menghasilkan pendapatan mereka sendiri gitu. Jadi itu sih yang menarik, bahwa impactnya ternyata nggak cuman finansial gitu, tapi terhadap kepercayaan diri perempuan-perempuan yang jadi agen-agen kita juga ini gitu. Berarti memang dampaknya banyak sekali ya secara pribadi, walaupun dan juga community-nya sendiri. Betul, gitu. betul. Nah, tapi kan untuk mengedukasi ibu-ibu ini gitu, mungkin yang ada beberapa yang gak terlalu maksudnya agile sama teknologi gitu, segala macam, apalagi teman-temannya di daerah gitu ya. Itu seperti apa sih tantangannya, Kak? Iya, itu sih memang tantangan kita yang terbesar sekarang juga, gimana sih caranya kita bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya secara scalable gitu, dengan cara yang gak offline dong. Kita kan pasti gak mau kayak ada 1000 salesman gitu ya pergi door to door gitu. Nah, ini yang kita karyakan dalam bentuk offline to online experience tadi gitu ya. Kebanyakan kalau misalnya yang udah levelnya agen gitu atau mitra usaha, ini biasanya memang yang pentolan-pentolannya lah gitu di daerah ini, dan orang-orang yang udah lebih early adopter lah bahasa kita gitu ya. Nah, mereka ini menjadi offline to online experience kita terhadap anggota-anggota arisannya atau anggota komunitasnya yang later adopter lah, yang mungkin lebih offline gitu. Jadi kita interaksi sama agen kita lewat aplikasi kita gitu ya. Ada banyak lah fiturnya supaya sesama agen bisa ngobrol gitu, sesama agen bisa review produk, share
cerita-cerita sukses gitu. Bahkan untuk agen-agen baru tuh ada comblangin juga di mana dia bisa cari pembina atau mentor gitu ya. Istilahnya comblangin di aplikasi gitu. Tapi mereka yang nantinya ke anggota arisannya dan anggota komunitasnya itu biasanya ya ngumpul di rumah gitu kan ya. Terus abis itu ngobrol gitu kan, lagi butuh apa, dan mungkin masih banyak juga pembayarannya yang dengan tunai, cash gitu. Karena memang agen kita ini yang ngumpulin juga nih uangnya untuk nanti ditransfer ke Mapan gitu. Jadi itu sih cara kita supaya bisa mengurangi tantangan terhadap mungkin gak terlalu tech savvy gitu ya segmen ini. Ya memang dengan tadi model mitra usaha dan komunitas ini gitu, supaya mitra usaha kita bisa jadi perpanjangan tangan kita juga sih gitu. Pelan-pelan lah ya mengedukasi mereka ya juga. Jadi cara-cara tradisional masih dipakai, tapi pelan-pelan kita juga ngarahin ke apa yang akan dilakukan Mapan selanjutnya. Betul gitu. So far udah di daerah mana aja nih yang kita di semua kota-kota besar sih. Jadi di kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi juga gitu. Yang belum Kalimantan gitu. Tapi memang mostly masih di bagian kota-kota besar, suburbsnya kota-kota besar lah ya. Belum sampai yang tier 4, tier 5 yang gak ada jalannya gitu. Kita belum, tapi kita mau ya gitu. Mungkin amin, hopefully ya. Iya, insya Allah next stepnya lah gitu. Karena balik lagi tantangannya mungkin kalau di kota kecil ke teknologinya lagi ya untuk penggunanya. Karena kan ini online majornya. Betul, dan pengirimannya juga sih pastinya gitu ya. Tadi udah ngobrol banyak tentang Mapan. Mungkin kita mau gali sedikit tentang Kak Ardel dengan cara memimpin nih Kak. Dari pengalaman Kak Ardel memimpin sebuah tim, value apa sih Kak Ardel yang Kak Ardel pegang? Iya, kalau values yang aku pegang sebagai pemimpin sih, aku sebisa mungkin samain ya sama values yang aku punya sebagai orang gitu ya di dalam hidup aku gitu. Dan kalau bisa sebut 3 gitu ya yang menurut aku paling utama. Yang pertama itu reliability gitu ya. Aku pengen orang bisa percaya sama aku gitu kan ya. Nah ini menurut aku values yang penting banget nih sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu sebenarnya kan gak cuman soal gimana ya gue percaya nih sama anak-anak gue gitu ya. Tapi harusnya kita kan sebagai pemimpin itu mikirin ya gimana caranya orang-orang yang kita pimpin itu bisa percaya sama kita gitu. Karena harusnya kan namanya orang dipimpin mengikuti seseorang aja nih arahannya itu lebih susah dong percayanya gitu kan ya dibandingin kita gitu. Jadi aku selalu ada mindset itu sih gitu untuk becoming reliable, nggak cuman ke sekitar aku, bos aku gitu ya, tapi juga ke tim yang aku pimpin gitu. Gimana caranya aku bisa jadi pemimpin yang amanahnya baik gitu ya. Yang kedua, values yang aku punya itu authenticity gitu atau keunikan diri gitu kan ya. Ini menurut aku penting banget sih karena aku percaya setiap dari kita itu punya keunikannya masing-masing ya gitu dari sisi kombinasi lah gitu antara strength kita dan weakness kita gitu. Dan aku selalu jujur gitu maksudnya ke tim aku juga gitu ya. Apa sih hal-hal yang menjadi kekuatan aku, apa sih hal-hal yang menjadi kekurangan aku, kapan sih masa-masanya aku galau juga nih gitu ya sama keputusan aku yang harus dibuat dan lain sebagainya. Dan itu membuat tim juga jadi berani, jadi otentik dan jadi jujur gitu ya kepada aku sebenarnya apa yang mereka pikirkan gitu. Dan itu menurut aku dinamika kerja yang sangat amat enak sih ketika everyone feels bahwa gue di sini tuh jujur loh, kayak gue tuh sama orangnya kayak gini, kayak gitu kan ya. Jadi dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri gitu. Dan itu harus dimulai dari pemimpinnya juga gitu bahwa nggak semua pemimpin pasti bisa semua hal gitu ya atau selalu percaya diri, selalu happy, itu nggak mungkin gitu. Dan yang terakhir itu berkaitan juga sih itu tentang compassion dan empathy gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita selalu punya empati yang baik nih gitu, melihat orang sebagai manusia ya, bukan sebagai pekerja gitu atau sebagai robot gitu. Nah, buat aku pribadi kalau ini sih memang pengalaman aku juga gitu ya. Aku misalnya kayak lagi dealing dengan anxiety aku nih gitu, kecemasan aku dan segala macam. Aku ngerasain banget lah dulu kalau misalnya punya bos yang kayak bener-bener just get over it gitu kan ya. Nyuruhnya kayak udah lupain aja, lo pasti bisa kok gini gitu ya. Dan aku inget banget rasanya bahwa itu bikin jadi jauh lebih nggak percaya diri lagi. Dan itu jadi salah satu pelajaran aku juga gimana aku jadi leader. Aku benar-benar pengen jadi leader yang percaya namanya manusia itu switch on and off-nya itu nggak segampang itu dari berbagai macam perasaan gitu ya. Nah ini sih values aku yang terakhir, gimana caranya sih kita bisa treating
tim kita tuh sebagai manusia lah dengan semua kompleksiti perasaannya dan lain sebagainya gitu ya. Karena aku percaya sebenarnya dari 3 hal ini ya gitu, kesinambungannya ada banget sih. Aku percaya hubungan kerja yang baik itu adalah hubungan manusia atau 2 orang yang baik gitu ya. Mau itu kerja, teman dan segala macam, menurut aku tuh basisnya sama gitu. Dan itulah kenapa aku punya 3 value ini gitu, yang memang mungkin rather than hard skill gitu ya, lebih kayak gimana sih cara kita membawa diri gitu. Karena aku percaya untuk menjadi leader yang baik itu simply ya harus menjadi manusia yang baik dulu gitu di depan orang lain sampai dia mau mengikuti kita gitu ya. Dan percaya sama arahan kita gitu. Itu mau sepinter-pinternya kita kalau dia nggak percaya kita adalah manusia yang quote unquote baik atau amanah atau bisa dipercaya, itu nggak akan kemana-mana sih, aku yakin gitu. Dan sama juga untuk kenyamanan aku ya, untuk percaya sama tim juga sama gitu kan. Aku harus pertama ngerti dulu nih dia sebagai orang dan percaya dia sebagai orang gitu. Makanya kuncinya memang how to humanize staff juga. Setuju. Dan kita harus genuine banget ya untuk melakukan value tersebut ya. Betul. Karena balik lagi gimana tim mau percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama tim kita. Benar banget, setuju. Oke. Nah, gitu. dari 3 value yang tadi sebenarnya kan pasti banget ada tantangannya. Apalagi Kardel kan tahun lalu ya kalau nggak salah baru just got promoted as CEO of Mapan. Mungkin ada transisi dari CEO yang sebelumnya. Kemudian kan harus adaptasi juga memimpin tim yang mungkin udah lebih lama dari Kardel di Mapan dan tim yang baru gitu. How was it sampai sekarang? Jujur aku sebenarnya ngerasa ya memang sangat amat menantang gitu, tapi sebenarnya lumayan lancar sih gitu. Dan aku makasih banget sama tim aku gitu. Karena ini juga karena kepercayaan mereka gitu. Cuman kalau boleh share, sebenarnya tantangannya itu menurut aku ada beberapa hal lah ya gitu. Satu, pastinya gimana sih caranya adaptasi dengan gaya kepemimpinan yang baru gitu. Udah pasti berbeda gitu kan ya, antar tiap pemimpin lah, siapapun itu pasti berbeda gitu kan stylenya gitu. Dulu aku inget banget di awal-awal tuh hal-hal simple seperti kayak aku tuh prefer bales chat itu di mana, di WhatsApp, di Slack atau apa, itu kayak ribut banget, orang merasa dicuekin dan lain sebagainya gitu kan. Sampai aku ngebuat yang namanya user manual. Nah ini aku benar-benar sesuatu yang aku saranin banget sih buat nggak cuman leader sih, siapapun di dalam tempat kerja, bisa di Google lah banyak. Ini namanya user manual gitu. Jadi ini kayak manual kayak buat alat gitu, tapi itu manual buat kita gitu ya. Jadi dia ngejelasin kayak kita tuh sebenarnya orangnya preferensinya cara kerjanya seperti apa, jam kerjanya seperti apa, work life balance-nya seperti apa, komunikasinya prefer lewat mana gitu-gitu segala macam. Jadinya hal-hal yang orang-orang asumsi gitu ya dan mungkin jadinya buruk gitu, itu bisa kita bikin clear gitu ya di dokumen ini gitu. Dan akhirnya aku bikin itu, aku nulis kayak aku terus sampai nulis juga frequently asked questions. Orang biasanya pikir aku orangnya gini-gini, aku sebenarnya gini-gini gitu. Iya, karena susah loh, kita kan online ya. Jadi susah banget nih nggak ada offline untuk mereka ketemu aku orangnya kayak gimana gitu. Nah, ini sih cara yang kayak aku lakuin untuk bisa bikin lebih clear lah gitu ya aku orangnya kayak gimana gitu. Itu satu. Tapi 2, pastinya tadi ngebangun trust itu memang susah banget lah kalau apalagi dengan secara online gitu ya. Dan aku mesti jujur juga gitu bahwa apa nih yang teman-teman punya concern lah ya, kayaknya Ardel nih muda gitu kan ya, terus pengalamannya kayaknya belum banyak gitu, dia perempuan gitu, apakah dia lebih emosian gitu, kan masih banyak ya gitu, kayak gini gitu, terus kayak dia kayaknya anaknya suka bergaul, apakah dia artinya sebenarnya tidak percaya gitu ya sama values kita gitu banyak lah ya gitu stigma kayak gitu, yang aku rasa sih sebenarnya itu memang harus dibangun pastinya dengan waktu gitu ya. Benar, cuman dengan calling out juga sih gitu. Jadi buat aku juga banyak uncomfortable conversation yang memang kita harus buat, dan menurut aku as a leader penting banget nih supaya kita tuh nggak takut untuk bisa berdiskusi hal-hal yang nggak nyaman gitu ya. Kan maksudnya nggak nyaman ya kalau misalnya harus kayak addressing misalnya orang gitu punya concern bahwa Kardel masih muda ya gitu, tahu dari mana nih cara ngeran company, itu kan sebenarnya conversation yang nggak nyaman gitu untuk dibuat. Tapi menurut aku satu-satunya cara untuk
membuat trust dan kepercayaan itu ada adalah ketika kita mau ngediskusin hal-hal yang susah gitu kan. Justru kalau hal-hal yang gampang artinya dia udah percaya gitu kan. Jadi itu juga sih kayak part kedua yang aku lakuin, gimana calling out kayak difficult conversations ini untuk bisa clarify hal-hal gitu. Dan yang terakhir, udah itu pun semua belum tentu akunya percaya diri ya. Kelihatannya aja nih. Udah balik, udah soal-soal orang lain nih gini-gini, tapi dari dalam diri gimana nih caranya supaya maintain kepercayaan diri kita sendiri gitu. Dan itu mindset yang mungkin perlu dibangun, karena aku sebagai cewek tuh aku sepanjang karir benar-benar bersyukur banget aku nggak pernah merasakan ada namanya diskriminasi gitu ya. Tapi yang menurut aku sebenarnya menjadi tantangan buat aku itu kan tetap aja ya, maksudnya kalau misalnya kita ngumpul ada acara CEO and Founders networking night gitu, terus yang cewek cuman kayak 2 gitu misalnya kan, itu kan kenyataan gitu ya. Nah aku nggak pernah merasa didiskriminasi di ruangan itu, tapi lebih ke gimana caranya mindset aku sendiri ya untuk ngerasa pede gitu. Biasanya suka kayak di kamar mandi dulu nafas-nafas gitu, aduh ini gimana ya gitu. Cuman itu sih yang bener-bener jadi tantangan aku dan harus aku latih juga, gimana caranya walaupun suasananya mendukung dan suasananya menerima, gimana caranya diri kamu sendiri menerima bahwa kamu tuh adalah orang yang beda, ada di sini dan kamu mampu dan kamu bisa gitu ya. Jadi itu banyak banget sih latihan di situ yang untuk membangun kepercayaan diri sendiri gitu. Caranya ada banyak lah ya gitu. Apakah kita mesti pilih gitu hal-hal yang kita memang nyaman, kalau di acara-acara seperti ini kita mau ngomongin apa, itu bener-bener aku pikirin banget sih gitu. Terus misalnya aku harus pitch gitu ke investor gitu kan, terus aku harus ngomongin apa. Pokoknya aku merasa sebenarnya intinya kepercayaan diri itu bisa dibangun dengan preparasi yang baik sih gitu. Dan itu hal ketiga yang mungkin jadi penting banget buat aku ya di dalam menghadapi tantangan, terutama dalam transisi ini gitu di Mapan. It's all about mindset ya sebenarnya. Betul, dan mindset itu bisa dilatih dengan, menurut aku ya, dengan preparasi gitu, dengan persiapan yang baik gitu. Lama-lama kalau kita merasa kita udah siap sebaik-baiknya, kita akan merasa nyaman juga nih gitu kan di situasi ini, dan percaya diri juga gitu di dalam situasi yang mungkin sulit gitu. Nah tapi pengen penasaran juga dari cerita Kak Ardel tadi, sebenarnya culture seperti apa sih yang ada di Mapan sampai mendukung dirimu sekarang? Oh iya bener juga ya, itu betul. Culture-nya di Mapan itu menurut aku nomor 1, timnya itu sangat amat purpose driven gitu ya. Jadi maksudnya sangat fokus ke misinya Mapan sebagai company duluan nih sebagai prioritas gitu kan ya. Kita mau ngedepanin impact ini ke ibu-ibu ini dan lain sebagainya, dan yang sisanya itu secondary lah terhadap misi kita gitu. Nah itu satu, dan kedua menurut aku kulturnya itu memang kultur yang sangat amat saling bahu-membahu sih gitu, dan mungkin nggak terlalu banyak politiknya gitu-gitu loh, kayak nggak terlalu dihindari gitu, nggak terlalu banyak yang kayak intrik-intrik yang kayak gitu ya, jadi lebih gampang juga nerima orang. Cuman paling pentingnya sih menurut aku, kultur yang aku paling suka, semua orang di Mapan itu merasa mereka tuh bisa do more dan bisa learn more gitu ya. Nah itu juga yang menurut aku mempermudah juga sih transisinya, karena ketika orang udah ngerasa saklek banget gitu kan di cara mereka sendiri, biasanya susah nih untuk menerima sesuatu yang baru gitu. Ketika lebih open minded mungkin lebih gampang gitu. Cuman ya tadi tantangannya itu lebih ke ya penyesuaian implementasi cara kerja dan lain sebagainya lah ya. Tapi secara open minded dan penerimaannya itu menurut aku udah oke banget sih gitu di Mapan. Mapan ini kan WFA ya Kak? Iya, jadi jarang ketemu. Betul. Ya kan? Terus gimana nih ngebangun komunikasi? Tadi kan Kak Ardel mungkin udah bilang kayak mengomunikasikan hal-hal yang sulit, difficult conversation. Nah itu gimana ngebangun itu sama tim? Apalagi harus WFA yang ketemunya online. Kalau online kan kita awkward ya. agak gimana gitu Kak? Benar. Ya itu memang akhirnya harus dipaksa aja sih gitu. Karena memang pasti kita ada ini agenda yang ketemu di kantor segala macam. Tapi namanya kita udah work from anywhere kan, kita nggak bisa maksa juga gitu. Jadinya memang menurut aku memang harus dipaksa aja untuk kayak diskusi-diskusi ini jadi mulai harus nyaman dilakukan dengan layar laptop gitu ya. Gitu. Cuman aku rasa sebenarnya ada challenge-nya tapi ada baiknya juga sih. Aku ngerasa dengan kayak gitu sebenarnya abis itu kan kita sama-sama udahan bisa istirahat, memproses emosi masing-masing, versus kayak di kantor mungkin yang kayak abis kayak bisa berdebat langsung ketemu lagi gitu. Jadi ada bagusnya juga lah ya. Cuman aku selalu memaksa si tim aku untuk kayak nyalain video
video gitu. Kita harus kayak interaksi gitu. Maksudnya emang harus dibiasakan aja karena ini memang cara kerja yang baru dan kayaknya nggak akan berubah sih gitu ya buat company kita terutama. Apalagi kalau nyalain video tuh kan bisa ngelihat dari tutur wajahnya gimana. Iya, kayak nggak ada intrik-intrik apakah gue direkam atau apa gitu. Kadang-kadang suka mikir. Iya gitu sih. Oke, that's nice. Mungkin selanjutnya lebih ke ini sih untuk pemimpin-pemimpin muda kita. Gitu, pemimpin muda sama Karel ya, pemimpin muda ini. Ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang mungkin harus memimpin diri sendiri kemudian kemudian nanti ada kesempatan untuk memimpin orang lain, tim gitu ya, entah tim kecil atau tim besar. Seperti apa sih apa aja yang perlu diperhatikan? Iya, pastinya ngingetin lagi bahwa step 1 untuk mengenal dan memimpin diri sendirinya itu nggak boleh di skip gitu ya. Aku ngerasa namanya kita itu kan manusia kayak lahir hidup tapi sebagian besar dari waktu kita itu akan dipakai untuk bekerja gitu kan ya sebenarnya. Jadi mau nggak mau di mana kita spend waktu kita yang paling banyak itu sebisa mungkin adalah hal yang memang kita benar-benar pengen lakukan lah ya gitu. Nah menurut aku ini nggak selalu gampang sih gitu karena buat tiap orang pasti beda-beda gitu apa yang pengen dikerjain. Misalnya aku dulu juga dari konsultan terus kayak pindah ke tech startup yang belum ada tuh kayak semua orang tua panik apa segala macam gitu kan, kayak ini apa ini gitu nggak jelas gitu. Maksudnya pasti ada aja gitu menurut aku proses di mana ternyata yang kita pikir A itu is not what we want gitu kan, bukan yang kita inginkan dan ternyata kita adalah orang yang sangat berbeda dari yang kita pikir awalnya gitu. Aku juga dulu pikir aku tuh orangnya workaholic gitu. Aku akan kerja terus gitu. Ternyata enggak juga gitu. Seneng punya time flexibility-nya tech startup segala macam. Persiapan untuk mengenali diri kita sendiri dan bersiap diri bahwa kita mungkin bisa jadi dapat atau uncovering hal-hal yang gak nyaman gitu ya, tapi itu benar-benar adalah yang sebenarnya kita inginkan. Itu menurut aku penting banget sih gitu, apalagi di era sekarang lah yang pilihan itu ada banyak banget gitu kan ya. Mau jadi apapun bisa gitu kan ya, cuman gimana nih caranya untuk bisa mendengarkan diri dan kayak tahu gitu kan apa yang cocok buat kita gitu. Itu nomor 1. Terus nomor 2 menurut aku investing in yourself sih, itu penting banget gitu. Jadi ketika kita bilang bahwa kita mau jadi manusia yang terus-menerus bertumbuh, kayak meniti karir gitu kan ya bahasanya gitu. Hidup tuh ternyata panjang gitu. Aku pun mikir kayak ini sekarang di sini umur 30 gitu ya. Ketakutan aku terbesar tuh bukanlah kayak apa nih yang gue bisa capai cepet-cepet dalam waktu yang cepat, tapi justru kayak aku nanti umur 60 ngapain ya gitu ya kan. Kayak kita kan gak pengen hidup kita itu downhill dong. I don't wanna peak at 30 gitu kan ya. Nah dan sementara untuk mikir 30 tahun lagi itu panjang gitu kan. Dan itu yang bikin aku sadar bahwa investasinya tuh ke diri sendiri, bukan cuman untuk memenuhi suatu pekerjaan gitu kan ya. Jadi gimana sih caranya berinvestasi ke kemampuan-kemampuan diri yang kita rasa bisa kita bawa, mau kerjaannya tuh apapun gitu, kita pindah ke jalur apapun, tapi keunikan diri kita itu tetap ada di luar terlepas apapun pekerjaan kita gitu. Dan itu sih yang makanya tadi soal values gitu kan, soal mungkin soft skills bahasa orang sekarang itu jadi lebih penting gitu. Karena menurut aku pasti kita hidup panjang banget itu, kayak kerjaan tuh pasti akan berubah-berubah terus gitu, tapi apa nih yang bakal terus-menerus kita bisa bawa sebagai brand diri kita dan kekuatan diri kita gitu ya. Dan yang terakhir sih pastinya butuh keberanian gitu kan untuk mencoba gitu. Mengenali diri sendiri aja proses yang gak enak gitu kan ya kan. Apalagi harus mengenali orang lain, bahwa orang lain mungkin gak suka sama kita dan lain sebagainya. Kayak leadership is a lonely role gitu. Dan itu aku setuju banget gitu, kayak makin ke atas makin sendirian rasanya gitu. Karena makin sedikit yang bisa di-share gitu-gitu kan. Dan mungkin peersnya makin sedikit gitu. Nah ini akan cuma terjadi tadi kalau misalnya kita punya support system yang sangat amat baik gitu ya, bahwa kita bisa keeping kewarasan kita lah ya gitu dalam menghadapi ini semua. Karena susah loh, maksudnya kayak rasanya misalnya nggak disukain sama tim gitu ya, atau misalnya nggak disukain sama sesama teman kerja, itu kan bukan perasaan yang mudah gitu ya untuk dirasakan gitu. Dan hanya ketika kita punya orang-orang yang bisa mengingatkan kita gitu ya, bahwa ini loh hal-hal yang baik tentang lo gitu. ini cuma di pikiran lo doang sih gitu. Which is itu sering banget terjadi sama aku karena aku orangnya anxious gitu. Jadi suka mikir, wah everybody hates me apa segala macam lah ya. Terus kayak setiap kali cerita ke suami aku kayak, tadi di meeting kayak gini, ini artinya dia nggak suka sama aku ya. Terus dia kayak,
hah, apa ya gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dan berkumpul dengan orang-orang yang bisa bikin kita merasa tetap percaya diri, tetap nyaman, dan bisa bantu bikin yang runyak di otak tuh jadi lebih tenang gitu ya. Itu penting banget sih menurut aku gitu. Oke, memang mengenal diri sendiri itu paling penting. Mungkin harus punya difficult conversation sama diri sendiri juga. Betul Bukan sama banget. anggota tim doang ya, tapi yang Iya, terutama benar. sama diri sendiri. Iya, karena untuk mengenal diri sendiri juga semuanya itu proses sih. Proses, Benar betul. banget. Stay true apa yang pengen, value yang ingin dijalankan, sama harus punya support system. Iya, benar banget gitu. Wow. Oke. Thank you banget Kardal for your time and your story. Benar-benar inspiring banget buat teman-teman Obsesif, Sobat Medio juga yang mendengarkan, dan kita juga yang hadir di sini nih semuanya di studio. So hopefully Mapan sukses untuk Thank kedepannya. you. Amin. Timnya juga semakin berkembang. Amin. Semoga Mapan juga bisa lebih banyak menjangkau Amin. penggunanya di yang tadi Mams daerah-daerah ya. Iya. Mams. Bahasanya mams. Amin. Oke. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk follow podcast Obsesif di Spotify. Sekarang kita juga ada di Tip-Tip. Nah, itu jangan lupa. Jadi tip-tip juga ada tuh kita. Dan subscribe juga YouTube Medio by KG Media untuk tonton konten seru lainnya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Thank you semuanya. Thank you Karde.